Sesar Lembang yang berasal dari gunung berapi yang aktif di daerah Jawa Barat, khususnya Bandung. Bukan hanya terjadi keretakan di dalam bumi jika mana sesar Lembang aktif ini juga nantinya di bulan ini juga sudah mulai menampakkan keaktifan. Kali ini Ratu Ayu ramalkan sesar Lembang Bandung. Simak videonya di Yudi Misteri. Kalau menurut aku memang sesar Lembang ini sudah dari beberapa tahun yang lalu aku melihat adanya fenomena sesar Lembang yang berasal dari gunung berapi yang aktif di daerah Jawa Barat, khususnya Bandung, dan itu juga yang menyebabkan adanya keretakan di dalam bumi ya. Bukan hanya terjadi keretakan di dalam bumi jika mana sesar Lembang aktif ini juga nantinya yang saya prediksikan di bulan ini juga sudah mulai menampakkan keaktifannya. Bahkan ini juga akan membuat bumi ini terbelah menjadi dua. Bahkan akan adanya beberapa wilayah di daerah Bandung yang nantinya akan longsor, dan itu juga menimbulkan hampir bencana yang sama dengan yang terjadi di wilayah bagian Sumatera atau Aceh. Maka di sini antisipasi untuk warga Jawa Barat adalah agar siaga, siap-siap, terutama mereka-mereka yang memang aku lihat di sini adalah hidup atau tinggal di wilayah bagian-bagian pegunungan ya, wilayah dataran tinggi atau pegunungan, terutama kalau aku lihat di sini yang sangat berdampak adalah di bagian gunung yang memang sudah adanya aktivitas pertambangan. Waspada karena ini juga tidak lama lagi akan adanya pergerakan bumi, dan juga tentunya ini akan mengakibatkan longsor karena dengan adanya cuaca dan intensitas hujan yang tinggi ini juga akan mempercepat adanya kejadian yang sama terhadap daerah Bandung dan sekitarnya, dan ini juga hampir sama dengan Aceh. Maka waspada untuk warga Bandung, persiapkan diri kalian untuk saat ini, prepare barang-barang berharganya dan juga obat-obatan dan apapun itu yang berkaitan dengan sesuatu hal yang berharga ya. Jadi kita tetap siaga agar kita juga ketika terjadi bencana tersebut kita sudah siap, dan juga proses evakuasinya supaya jadi mudah. Yang jelas skenario yang terburuk adalah wilayah Bandung dan sekitarnya akan mengalami longsor parah, kemudian juga akan mengalami yang namanya hilang sebagian daerah Bandung seperti aku pernah melihat ya di beberapa tahun yang lalu. Bahkan akan ada daerah yang hilang, kemudian ini akan terjadi di wilayah Bandung karena memang aku melihat sudah adanya keaktifan dari gunung yang emang aktivitasnya cukup aktif. Kemudian juga di sini terdampak akibat adanya sesar Lembang yang memang sebenarnya sesar Lembang ini bukan hal yang baru, tapi ini juga pernah terjadi di beberapa tahun yang lalu ya. Maka ini juga kejadian ini akan berulang, bahkan pada masa terjadinya sesar Lembang dan gempa bumi di daerah Bandung juga pernah terjadi adanya kerusakan parah, dan juga adanya beberapa wilayah juga yang terpendam ya, bukan hanya terendam tapi terpendam. Ada beberapa fenomena alam akan adanya bencana biasanya akan diberikan tanda-tanda ya. Sebelum adanya bencana ini akan ada tanda-tanda fenomena alam. Salah satunya biasanya adalah adanya aktivitas gunung berapi yang mengeluarkan asap tebal, kemudian juga mengeluarkan lava, bahkan dengan intensitas hujan yang tinggi dan juga disertai angin yang sangat kencang. Langit gelap ya, kemudian hujan yang tiba-tiba dari kecil menjadi besar disertai angin dan awan hitam. Nah, hati-hati. Kemudian setelah itu akan adanya bunyi suara dentuman dari ya, seperti letusan dari sebuah gunung, ataupun aku perkirakan ini adalah dari bawah bumi ya, yang menandakan bahwa itu akan terjadi sesuatu hal yang nantinya akan berdampak sangat besar.
Kalau menurut aku ada kaitannya dengan suatu peradaban kejayaan zaman kerajaan dahulu, yaitu kerajaan Galuh Pakuan, di mana banyak hal-hal berkaitan dengan kerajaan Galuh Pakuan. Di sini juga adanya perang saudara dan juga adanya bahwasanya kerajaan tersebut juga mengalami fase di mana setelah perang saudara menjadi suatu kehancuran, dan ini juga merupakan suatu kutukan, kalau aku bilang ya, kutukan di mana memang kalau kita garis besarnya kita garis bawahi, dan garis besarnya adalah bahwasanya di mana ada keserakahan manusia, di mana adanya kerusakan alam, maka itu juga akan menjadi kerusakan bagi umat atau daerah sekitarnya. Jadi kalau menurut aku betul, daerah Indonesia khususnya bukan hanya Jawa Barat, semuanya memiliki leluhur yang memang kita kenal dan percaya mereka ini memiliki kekuatan supranatural yang sangat tinggi, dan namun dia juga memiliki, aku bilang di sini, perilaku yang betul-betul berwibawa dan juga welas asih. Maka kalau di antara mereka manusianya dengan pergantian zaman, kemudian banyak manusia juga yang tidak bisa bersinergi dengan apa yang sudah menjadi aku bilang ini adalah adat istiadat ya daerah setempat, dan juga banyaknya kerusakan, termasuk kerusakan alam semesta, kerusakan akhlak dan perilaku manusia yang menyimpang, maka itu juga akan menjadi suatu hal bencana. Oleh sebab itu, bencana juga di sini terjadi karena bukan hanya alam semesta, tapi ini juga merupakan peringatan ya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari leluhur kita atas penyimpangan-penyimpangan perilaku kita sendiri dan kerusakan alam semesta. Kalau menurut aku adanya fenomena, adanya firasat, atau mungkin beberapa leluhur yang memang datang lewat memberikan pesan ya lewat mimpi terhadap seseorang, artinya ketika orang itu adalah orang yang memang sudah selesai ya dengan karma buruknya. Orang tersebut bukan orang biasa, tapi memang orang-orang yang memang bisa menghargai, kemudian bisa menjaga keseimbangan alam semesta dan menjaga perilakunya serta ibadahnya, maka orang tersebutlah yang biasanya akan diberikan firasat lewat mimpi. Namun demikian, zaman sekarang banyak sekali orang-orang yang berhalusinasi, banyak orang yang mengaku, maka itu ya kita tidak bisa pastikan mengenai hal itu, tapi dalam ilmu kebudayaan memang biasanya jika mana ada bencana alam ataupun hal yang serupa, leluhur ataupun sesepuh kita di zaman dulu, di zaman dahulu akan selalu memberikan tanda lewat mimpi kepada orang-orang yang dia percayai, terutama orang-orang yang berkaitan, orang yang mengerti tentang sejarah, dan orang-orang tersebut adalah orang-orang yang memang diyakini memiliki welas asih, kemudian ibadahnya juga bisa bersinergi dengan alam semesta, ibadahnya juga rajin, dan juga itu tadi orang-orang suci ya. Orang suci adalah orang yang sudah selesai dengan karma dia, dan juga orang itu sudah istiqomah. Jadi tidak bisa datang kepada sembarangan orang seperti yang kita lihat sekarang ini. Banyak sekali orang yang mengaku keturunan, mengaku leluhur ini leluhur itu, mengaku dulu dia menjadi raja dan dia adalah sebagian dari reinkarnasi dan segala macam. Itu bullshit ya. Jadi yang betul adalah hal itu akan bisa terjadi kepada orang-orang sebagai pelaku budaya yang memiliki itu tadi bisa bersinergi dengan alam semesta, dan dia biasanya adalah orang-orang yang memang mengerti dan juga berdekatan kaitannya dengan sejarah leluhur. Wilayah Jawa Barat, keseimbangan apa yang hilang? Keseimbangan atas perilaku manusia yang semakin tamak, keseimbangan ya, dan juga ketidakseimbangan dalam perilaku manusia yang semakin tamak, ketidakseimbangan dalam perilaku manusia yang sudah merusak moral maupun keseimbangan alam semesta. Banyaknya kerusakan alam semesta, banyaknya juga penyalahgunaan penyalahgunaan daerah-daerah ataupun yang berkaitan dengan penyalahgunaan tanah ataupun suatu tempat ya, adanya perubahan dan pergeseran dari hutan menjadi sebuah kawasan industri, dan juga adanya pergeseran dari
aku lihat di sini gunung-gunung juga sekarang semakin dihabiskan ya. Kemudian adanya pergeseran dari daerah subur menjadi daerah perumahan atas kepentingan oligarki ataupun orang-orang tertentu. Ini juga menjadi suatu hal yang memang di sini adanya kerusakan dan ketidakseimbangan alam semesta. Lalu dari manusianya, banyak orang-orang yang mengaku leluhur, ini itu banyak orang yang sudah merasa percaya diri bahwa dirinya dia adalah yang memiliki keilmuan paling tinggi. Mereka mempercayai adanya bahwa dia adalah keturunan dari raja ini, raja itu, namun tidak tercermin dalam perilakunya. Justru dengan adanya pengakuan mereka seperti itu, mereka sendiri melakukan hal-hal yang berkaitan dengan pembodohan dan juga adanya penyimpangan secara keilmuan ya. Banyak manusia yang lupa kepada Tuhannya, malah mereka mencari hal-hal yang bersifat kegoiban dan mereka semua berbondong-bondong ingin menjadi sakti, ingin mengaku menjadi sebagai seorang raja ini dan itu. Maka disinilah ya, maka leluhur kita yang sesungguhnya memberikan peringatan dengan adanya bencana ini bahwasanya mereka tidak seperti itu, tapi manusia sudah masuk ke dalam kategori mereka bersekutu dengan iblis dan melupakan Tuhannya. Ingat satu hal, leluhur kita ini juga tidak pernah ingin tidak pernah ingin juga untuk mereinkarnasi kepada siapapun ya, bahwa leluhur kita juga mereka membutuhkan doa, bahwa leluhur kita juga sudah berat dengan tugas dan tanggung jawabnya di akhirat ya. Maka tugasnya kita sebagai anak cucu sudah sepatutnya kita memberikan doa, bukannya kita mengaku dan juga malah menyimpangkan ajaran-ajaran mereka yang di luar dari ajaran yang mereka ajarkan. Maka ini juga yang menjadi ketidakseimbangan dan menjadikan murka. Jika leluhur ingin menyampaikan suatu pesannya jelas, yaitu kembali ke jalan Allah dan juga jadilah diri sendiri. Karena apa? Ketika kita menjadi diri sendiri, maka diri kita akan menjadi kuat. Maka kekuatan dalam batin manusia dan juga kekuatan energi manusia yang tercermin dari perilaku dan sikap yang baik itulah yang akan menjadi keseimbangan alam semesta. Namun sayangnya adalah zaman sekarang banyak orang mengaku sakti, banyak orang sekarang mengaku berilmu, tapi perilakunya seperti binatang.